walahum azabul harik. Innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tatihal anhar zalikal fawzul kabir. Rifat tidak perlu memaksakan untuk bicara. Lafazkan saja dalam hati. Rifat gak perlu malu, Rifat tidak bisa bicara. Semua ini terjadi karena kehendak Allah. Dan Rifat tidak perlu takut doa Rifat tidak didengar Allah. Karena Allah itu maha mendengar apa-apa yang terucap dan apa-apa yang tidak terucap. Ini artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah hadiah terbesar dari Allah bagi umatnya yang beriman dan bertakwa. Ya, coba ikutin lagi ya sayang ya. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Shadaqallahul azim. Rifat mau pipis? Ya udah.
Assalamualaikum. Misi. Ibu. Ini kue pesanan Ibu RT. Banyaknya 250 buah. Tolong disampaikan sekalian dengan bonnya. Semuanya sudah dibayar. Terima kasih ya. Bude, dalam ada apaan sih rame-rame banget? Kayak ada pilkada. Ibu-ibu ribet ya ngurusin pilkada. Mending ngurusin pilkada biar gak berak mulu kayak anak kucing. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya setuju kan? Oke, terima kasih. Sekarang saya lanjutkan semuanya sama Ibu Gustina. Silakan. Terima kasih. Sekali lagi, semuanya setuju kan, Bu? Rumah dijual pada Juragan Kasan? Tince, itu bukan pilkada. Tapi mereka itu sedang musyawarah. Untuk mau Merencanakan penjualan rumah untuk dibangun kompleks pertokohan. Gak ngerti. Pulang. tawaran yang ditawarkan oleh Juragan Kasan tidak ada masalah, setuju semua kan? Terima kasih. Terima kasih. Kesepakatan telah selesai. Semua warga menyatakan setuju. Saya mohon tepuk tangan untuk Juragan Kasan. Malaikat penyelamat rakyat miskin, hidup Juragan Kasan. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi saya tidak bisa menyetujui keputusan ini. Itu kan Halimah, Tinja. Ya Allah, Bude. Halimah, itu. Saya katakan saya tidak bisa menjual rumah ini karena rumah ini adalah amanah dari mendiang suami saya. Di rumah itu pula jenazah suami saya dimakamkan, dan rumah itu hanya rumah itu satu-satunya harta yang bisa kami wariskan kepada anak kami, Rifat. Saudara-saudara, masih ingat perjanjian kita? Hah? Iya. Saya tidak akan membeli rumah warga semua apabila masih ada satu warga yang masih bertahan. Sebentar, Pak. Kamu tidak becus. Ayo cabut. Gimana kamu? Sebentar, Pak. Sebentar. Bagaimana ibu-ibu? Halimah sudah merusak rencana kita. Dasar jalan. Maafkan saya. Kasian banget sih dimaki-maki. Jangan, sebaiknya kita tidak ikut campur. Benar-benar. Kita tunggu ini saja di semuanya di luar sini. kemampuan saya. Maafkan saya. Nanti kalau ada apa-apa, baru kita masuk. Keluar kamu. Dasar lo ya. Miskin saya sendiri. Kenapa harus jadi seperti ini? Perbedaan pendapat dalam musyawarah itu adalah hal yang wajar. Kenapa harus memperlakukan Halimah seperti ini? Halimah itu hanya mempertahankan prinsipnya. Apa itu salah? Sarlubus. Ayo. Ya Allah, Halimah. Jadi itu yang namanya Bu Kustina. Bangun, udah jadi provokator, marah-marahin orang, caci maki, udah fitnah orang. Dasar nggak tahu apa, fitnah lebih kejam daripada Fatimah. Tinja, sudah. Lebih baik kita pulang. Kita antarkan Halimah. Ayo. Gagu. Apa lo, Gagu? Apa? Oh, ya. Kalau lo bisa ngejual dengan ngomong, baru kita akan beli, ya kan? Iya. Ayo dong ngomong. Tuh kan, dia nggak bisa ngomong. Makanya, kalau Gagu nggak usah jualan. Kita katain yuk. Rifat Gagu. Stop. Aduh, kasihan deh anak Gagu. Abis, ibunya sombong banget deh. Sok kaya, sok nggak jual rumah. Udah miskin, sombong lagi. Dasar Gagu. Lu ngomong apa? Kalau ngomong tuh yang jelas dong. Apa maksudnya?
Anak gago aja sok-sokan lo. Pergi lo. Pergi. Bang Satrio. Tuh si Rifat lagi dikerjain anak-anak. Ya bang, yuk kita tolongin bang. Apa yang mereka lakukan? Kecil-kecil sudah menzolimi. Apa itu yang diajarkan orang tuanya? Pergi. Rasain lo, dagangan lo jatuh. Makanya bilang sama ibu lo, jangan sombong. Si Gago nangis. Gago cengeng. Gago cengeng. Gago cengeng. Gago cengeng. Gago cengeng. Apa yang kalian lakukan? Ini kan teman kalian sendiri. Dan dia punya kekurangan. Harusnya kalian sayangi dong. Jangan dizolimi. Tahu nih. Apa ya itu yang diajarkan orang tua kalian? Emang gua pikirin. Yuk, kabur. Rifat, kamu sabar ya. Kamu jangan sedih, kamu juga jangan dendam. Anggap aja teman-teman kamu itu nggak tahu kalau apa yang mereka lakukan dan yang mereka lakukan ke kamu itu salah. Ya, karena memaafkan itu jauh lebih mulia dari dendam. Alhamdulillah. Kamu anak baik. Ya, kamu harus ikhlas memaafkan. Ya Allah, Akbar. Allah. Aduh. Halimah, keluar lo. Kalau lo tidak terima anak lo dipukulin orang, keluar sekarang. Salah sendiri, kenapa punya anak gago? Bikin kesel anak-anak kampung aja. Mending tuh anak lo kerem aja di rumah, biar gak bikin marah orang. Ayo maki, maki terus si Halimah biar dia gak kerasan di sini. Terus mau jual rumahnya sama Juragan Hasan. Ayo maki, teriak terus Bu, teriak jangan diem. Ayo biar mampus dia. Bilangin kagak mau keluar lo, keluar. Dasar janda pengecut. Keluar lo sekarang, cepet keluar. Jangan. Jangan sayang. Kita tidak perlu melayani amarah mereka. Keluar berarti kita bertengkar. Kita tidak punya kewajiban untuk melayani musuh-musuh kita, tapi kita punya kewajiban untuk menyenangkan hati Allah dan tetap taat di jalannya. Ya sayang ya. Tapi mereka jahat, Bu. Mereka memaki-maki Ibu. Rifat nggak mau Ibu dikata-katain. Iya, Ibu tahu. Biar saja mereka mencaci maki kita. Kita tidak perlu mencaci maki mereka. Ya, Allah itu Maha melihat. Dan semua itu ada harganya. Yang penting buat Ibu itu Rifat tetap jadi anak yang soleh dan taat. Ya, sini sayang. Sayangilah teman-teman kamu, Rifat. Niscaya Allah akan menyayangi kamu. Itulah janji Allah bagi setiap hamba-hambanya yang mau mengalah dan mau bersabar. Ya sayang ya. Janji ya sama ibu ya, kamu mau sabar ya. Ya sayang ya. Nggak apa-apa. Kamu ambil, kamu gak usah takut. Nanti kalau ibu kamu tanya, bilang aja dikasih sama Kak Yoyo. Ya. Kalau begitu ngapain ikut segala, bikin malu aja. Ya Allah. Pakai nanya lagi. Lu pikir gua kemarin mau ngelamar lo? Gue tidak bergairah melihat wanita yang so alim seperti lu. Lu ngerti? Gue datang kemari. Gue mau beli gubuk lu ini. Tapi maaf Juragan. Sudah berulang kali saya bilang. Saya nggak akan bisa jual rumah saya ini. Maafkan saya Juragan.
Masa bodoh? Asal lu tahu, lu berpikir bahwa gue nggak bakalan beli rumah ini? Juragan Kasan, Juragan Kasan tidak pernah terkalahkan. Dia kamu masker. Rasakan hari ini kamu dapat hadiah. Tapi maaf Juragan. Sudah berulang kali saya katakan, saya tidak akan bisa menjual rumah ini. Rumah ini adalah peninggalan dari almarhum suami saya. Masa bodoh? Lu pikir lu nggak bakalan jual rumah ini kepada gua? Sekarang gua mau tanya sama lu. Apa yang membuat lu bertahan di rumah gubuk seperti ini? Apa? Amanat dari almarhum suami saya yang harus saya junjung tinggi. Alah! Masa bodoh? Masa bodoh dengan amanat? Gue tanya sama lu, lu mau jual nggak? Tolong Tuhan. Ayo, lu jual. Jual, gue bilang. Tolong Tuhan, jangan buat saya paksa untuk menjual rumah ini, Tuhan. Rasakno kowe Halimah. Dino iki kamu mendapat pelajaran. Hari ini kamu dipukulin, tapi besok kamu akan mau dia dibunuh. Jual gubuk ini. Tolong Juragan, jangan memaksa Kurang ajar. Nggak mau jual rumah juga itu anak. Awas ya kalau lo berani. Tunggu, dasar janda sombong. Kalau sampai lo nggak jual rumah ini, gue bakar rumah lo sekalian. Kayak rumahnya bagus aja nggak mau dijual. Rumah kayak begini mah pantasnya udah ratain sama tanah. Astagfirullahaladzim. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu ini akan berdiam diri terus? Sementara di dalam sana sedang terjadi kezaliman. Tidak tergerakkah hati nurani kalian untuk membantu? Lasri, ayo kita masuk. Percuma kita bicara. Mata hati mereka telah dibutakan oleh uang. Kita harus menolong Halimah sebelum terlambat. Ayo. Hah, Kasan! Apa-apaan kamu? Beraninya kamu melawan perempuan. Ayo hadapi saya kalau kamu berani. Priyono, lu jangan ikut campur urusan gue. Lu ini bukan orang sini, lu bukan warga sini. Asal lu tahu ya, cuma gue yang bisa membebaskan masyarakat sini dari kemiskinan. Dan siapa? Siapa yang mau membeli rumah gubuk seperti ini? Kalau bukan gua, Juragan Kasan. Gue ini malaikat penyelamat. Asal lu tahu. Dengan menzalimi dan merampas hak orang lain, kamu anggap itu penyelamat? Gila. Kamu benar-benar sinting, Kasan. Kamu membeli rumah warga hutan kayu karena kamu tahu sebentar lagi harga tanah di daerah ini akan melunjak. Dan kamu akan mendapat untung besar. Jangan kamu pikir saya tidak tahu rencana licik yang ada dalam otak kamu. Asal lu tahu, gue bukannya tidak berani sama lu. Tapi gue tidak mau menyentuh orang yang sok moralis dan miskin seperti lu. Dan gue doain, lu akan selamanya tetap miskin di Jabunan. Astagfirullahaladzim. Itulah akibatnya kalau orang menganggap uang sebagai Tuhan. Masya Allah. Amin Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Juragan Kasan. Pasti itu dia anak-anak buahnya. Bagus. Kalau perlu, si Halimah dibunuh aja sekalian. Jangan berisik. Kita harus menyelesaikan tugas kita malam ini. Mumpung si janda itu sedang sholat.
kayak ada yang mencurigakan. Oke, ayo sekarang kita masuk. Ayo masuk, bodoh. Ayo, bunuh aja sekalian. Biar janda yang sombong itu, biar mampus. Kurang aja siapa yang sialan, siapa yang pukul saya? Ini pasti sektanya suami si Halimah. Kurang ajar. Lihat saja apa yang saya lakukan dengan kuburannya. Saya akan bongkar. Rasakan nantinya. Ya Allah yang Maha Akbar, yang Maha Kuat, yang Maha Kuasa dan bertahta di atas segalanya. Aku datang kembali kepadamu ya Allah dengan segala kerendahan hatiku. Aku ingin memohon dan berharap ridho-Mu, karena aku yakin hanya kepada Engkau aku dapat bersandar dan berserah diri. Aku mohon ya Allah, aku mohon tolong jauhkan aku dari segala mara bahaya. Dan ingat, jangan sampai meninggalkan jejak. Dari segala kezoliman, kebencian, fitnah, dan angkara murka. Jika kelak Engkau ingin menguji imanku, tolong lakukan itu hanya untukku. Jangan Kau berikan lagi cobaan berat pada anakku. Sudah cukup dia menanggung beban dan penghinaan orang-orang terhadapnya. Lindungilah anakku ya Allah. Lindungilah dia dari tangan-tangan jahat. Aku serahkan anakku, buah hatiku ke tangan-Mu. Terimalah doaku ya Allah. Aku mohon. Rabbana atina fid dunya hasanah. Astagfirullahaladzim. Lu mau jungkir balik sembahyang, tidak akan bisa menyelamatkan nyawa lu. Hah? Dasar perempuan kepala, pengecut, berdebah. Dan mati di tangan gue. Hah? Siapa kamu? Masya Allah. Juragan Kasan. Ya. Apa yang Juragan inginkan dari saya? Gue pengen rumah dan tanah lo. Tapi gue tahu lo tidak bisa memberikannya sama gue kan? Hah? Maka dengan itu, gue malam ini ngambil nyawa lo. Ayo. Ayo. Allahu Akbar. Ayo panggil. La ilaha illallah. Ayo, lepasin. Mampus lo. Ayo cabut. Biarkan dia mampus cepat. Cepat bodoh. Dikubur miskin ini ya Allah. Jangan tahu kasih tahu orang-orang nih. Orang-orang.
doi, Japra, ngapain kalian malam-malam begini teriak-teriak? Bikin panik orang. Ada apa sih? Tahu nih Pak Ade nih, dasar wadam gak punya otak lo. Congor lo apa kagak dikasih saringan, ha? Tengah malam putih lo teriak-teriak. Gue robek juga lo. Iya, Mamaron emang mulut tinja daun teh disaring-saring. Lagian Mamaron lagi panik udah tolongin malah marah-marah. Lah, kenapa jadi urusan gue? Nih, Hansip. Tinja, Mardi, tenang kenapa sih? Odon Japra, ini ada apa sebenarnya? Siapa yang dianiaya? Itu Bang Yoyo, Ibu Halimah yang dagang kuenya yang keliling, yang tinggalnya di kampung hutan kayu seberang sana, bener kan, Pra? Betul Bang Yoyo, betul. Masya Allah. Halimah. Siapa orang yang tega menyakiti wanita sebaik dan sesoleh dia? Sudahlah, Lasri. Lebih baik kita pergi ke sana. Baron, kamu nggak usah ikut. Ya emang saya nggak mau ikut. Kamu lapor ke polisi dan langsung bawa ke rumah Halimah. Kantor pelukis Pak De. Aduh Pak De, suruh yang lain aja deh Pak De. Suruh mijitin Pak De 1 bulan, saya mau. Jangan kantor pelukis Pak De. Saya alergi, takut, deg-degan. Ntar kalau saya lapor, saya malah ditangkap bagaimana? Sudah, jangan banyak alasan kamu. Polisinya di SMS aja ya. Ya elah, dia belum. Kayak gini aja urusannya gue. Lama banget. Halimah. Halimah. Masya Allah, Halimah. Kenapa nasib kamu jadi seperti ini? Kejamnya orang yang tega menyakiti wanita sebaik kamu. Lihat, Pak. Lihat. Mereka bahkan tega melakukannya saat Halimah sholat. Tega. Bude, kalau ini sih bukan hanya kejam, tapi biadab. Coba orangnya ketemu Tinja tonjokin. Halimah bangun. Bangun. Pak Ustaz, apakah Halimah sudah? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa memastikan karena kondisinya tidak seperti orang yang sudah meninggal. Tapi anehnya, jasadnya ini tidak juga bergerak. Ini hanyalah rahasia Allah. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup. Dan sebaiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat membongkar rahasia ini. Rifat? Rifat, kamu di mana, Rifat? Rifat, sejak kapan kamu sembunyi di sini? Kamu selamat, Rifat. Ayo keluar, Rifat. Rifat. Badan kamu panas sekali. Kamu harus segera dibawa ke dokter. Dia ketakutan sekali. Rasanya dia trauma. Kamu pasti sedih sekali. Walaupun Kak Yoyo tidak melihat kejadiannya, tapi Kak Yoyo bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Memang sangat pahit sekali. Kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Kehilangan ibu yang sudah melahirkan kita ke dunia. Tapi sebagai anak yang tawakal, kamu juga harus bisa ikhlas menerima semua kenyataan. Rifat, sini nak, dekati ibu. Ini salah Rifat. Harusnya Rifat bisa nolongin ibu. Harusnya Rifat keluar dari yang ngumpet seperti anak penakut. Rifat pengecut. Rifat gak bisa nyelamatin ibu. Rifat anak pengecut. Rifat, tenang.
Tenang, nak. Tenang. Bude tahu kamu pasti sangat terpukul. Tapi kamu jangan salahkan dirimu. Ini adalah takdir. Serahkan semuanya kepada Allah. Bude tahu kamu anak yang soleh. Pasti ada hikmah di balik semua ini, nak. Ibu, bangun Bu. Ini Rifat. Jangan tinggalin Rifat, Bu. Nanti Rifat sama siapa? Bangun Bu, bangun. Apa lu bilang? Mau bantuin ngangkut? Kagak saleh. Kayak kuet aja lu bantuin ngangkut. Jangan deh, biar sama aja, jangan. Rifat! Berani-beraninya kamu datang ke sini menyentuh barang saya. Hah? Kurang ajar kamu ya. Hah? Udah nggak bisa ngomong. Bego, bodoh. Hah? Mau jadi maling kamu. Kurang ajar kamu. Bilang aja kalau mau nyuri. Hah? Kamu bisa tak laporin polisi kamu ya. Apa? Minta maaf segala kamu. Tidak ada maaf bagi anak seperti kamu. Kamu tuh sama seperti ibumu. Sok prinsip, sok moralis. Hah? Jijik aku melihat. Muak aku melihat kamu sama muaknya melihat muka ibumu. Cepat bersihkan kerupuk ini. Cepat! Cepat! Rasain loh, emang enak. Makanya bilang sama makmu tuh, jadi orang jangan belagu. Udah miskin, belagu lagi. Dia tahu hidup lu susah, nggak mau ngalah. Lebih baik lu jual tuh rumah buat ngehidupin biaya lu berdua. Hei, dagangan siapa tuh? Dimakanin ayam. Masya Allah, Rifat, Ibu tidak akan mungkin marah untuk sesuatu hal yang kamu tidak sengaja melakukannya. Udah ya, kamu nggak usah nangis, nggak usah sedih. Ibu percaya sama kamu. Kamu nggak mungkin bohong karena kamu anak ibu yang jujur. Sini duduk deket ibu. Biar saja mereka ngomong gitu sama kamu. Ada Allah. Allah itu yang maha melihat. Padahal manusia itu yang sering mengingkari penglihatan Allah. Allah itu dekat. Tapi manusia yang selalu jauh dari Allah. Allah itu selalu memberikan apapun yang kita inginkan tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Padahal dalam setiap kesedihan, kesusahan, hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, apapun yang Rifat minta sama Allah, insya Allah, Allah akan mengabulkan. Jadi, Rifat nggak boleh segan-segan berdoa dan tidak boleh bosan, putus asa untuk selalu meminta kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengijabah doa-doa Rifat. Ya, jangan sedih ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa.
Allah tempat bergantung atas segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Bude. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nadinya masih berdetak. Odon, Japra, cepat panggil taksi. Cepat. Baik, Mbak. Ya, Mbak. Siapa lagi yang mau buang-buang dosa untuk tuh orang? Hah, gawat kalau si Halimah sampai meninggal. Gimana rumahnya tuh? Mana belum sempet lagi dijual sama juragan Kasan. Siapa yang Biar mau Bapak tanda yang lihat, tangan? Waduh, gimana nih? Nasib kita bisa terkatung-katung nantinya. Terkatung-katung gimana? Kan ada si Rifat. Suruh aja dia tanda tangan. Beres deh, kita semua bisa pindah dari sini. Ngaco lu ya. Si Rifat itu kan anak kecil. Mana bisa Mana taksinya? disuruh tanda tangan? Taksinya udah ada di sana. Bakalan Ayo, cacat cepat kamu bantu. Ayo, cepat. Cepat. Akhirnya habis juga riwayat kamu, Halimah. Rasakan. Itulah ganjaran balasan yang harus kamu terima orang sombong kurang ajar. Masya Allah. Kustina, kamu lagi. Benar-benar mudarat hidup kamu. Senangnya kalian menceritakan kejelekan orang lain. Menyebar fitnah. Mencaci maki warga lewat belakang. Benar-benar munafik. Di mana letak hati nurani kalian? Di mana? Sudah tua kalian mestinya banyak-banyak ibadah. Bukan sibuk bergunjing. Memalukan. Astagfirullahaladzim. Halimah itu baru saja dianiaya. Hampir meninggal. Tapi saya tidak melihat sedikit saja rasa belas kasihan di hati kalian. Betul-betul menyedihkan. Rifat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halimah, kamu harus mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bertemu sama anak kamu. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Hei, Kustina. Kamu itu kan ibu RT. Seharusnya kamu memberikan contoh yang baik untuk warga. Bukan seperti ini. Biar saja. Mulut aku begini kayak begitu kayak. Ini mulut-mulut saya sendiri. Ini hak saya, tahu nggak? Hei, Priyono. Ada apa kamu memaki-maki saya? Hah? Kamu mau menantang saya? Hah? Nanti kalau saya adukan sama Juragan Kasan baru tahu rasa kamu. Juragan Kasa itulah yang berhak bicara di sini, bukan kamu. Hah? Karena Juragan Kasan itu dia yang mau membeli kampung ini. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding Juragan Kasan. Terima kasih Kustina. Kamu memang sekutu saya yang paling baik. Dan kamu tidak perlu menanggapi orang yang miskin seperti dia. Dan sebentar lagi nasib kalian akan berubah di tangan saya. Tidak sepantasnya Pak Juragan bicara seperti itu. Apa karena Pak Juragan punya uang, jadi merasa bisa membeli harga diri orang lain? Kalau iya kenapa? Saya ini banyak uang. Dan saya bisa beli rumah kamu sekarang juga. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mau memaafkan kata-kata Bapak. Hehe. Kenapa lo? Kenapa lo melihat gua? Kasan. Puas kamu? Kamu puas mendengar Halimah terkapar seperti itu? Iya. Dan mungkin kamu menginginkan Halimah mati sekalian. Supaya kamu bisa membeli rumah Halimah.
saya jadi curiga. Jangan-jangan kamu adalah dalang di balik semua peristiwa ini. Betul, Pak. Dia harus bertanggung jawab atas penganiayaan ini. Hei Yoyo, kamu jangan ikut campur. Itu fitnah. Dan ingat, saya akan menuntut kamu. Silakan kalau mau nuntut saya. Tapi sebelumnya, hadapi dulu ini. Gimana, Bos? Tidak. Itu tidak mungkin. Itu mungkin kerasukan setan. Saya tidak melakukan apa-apa dan saya tidak menganiayanya. Coba, mana buktinya? Mana buktinya kalau saya melakukan? Mana? Bohong! Dia bohong! Juragan Kasang yang telah menganiaya ibu saya. Ini buktinya. Ini milik Anda kan? Bu, Rifat bisa ngomong, Bu. Rifat. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ayo Doi, kita tangkap dia. Jangan. Siapa yang memukul saya? Pak, di mari Pak, di mari. Tuh, turun Pak, turun. Gue bawa pelokis nih, gue bawa pelokis. Pak, mari Pak. Tuh Pak, kelonjotan tuh Pak. Tolong Pak, sini Pak. Aduh, gue takut nih. Belum mari Pak. Ayo Pak. Satu lagi kelonjotan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Lalu, itu dari dua-duanya.